Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang hebat. Sudahkah kalian belajar hari ini? Mari kita belajar untuk mempersiapkan diri mengikuti penilaian sumatif akhir jenjang atau ujian sekolah nanti yang akan diselenggarakan pada akhir bulan April. Ya, Bu Guru akan membahas materi dan soal PSAJ Bahasa Indonesia. Bagian pertama ini materi diambil dari Bahasa Indonesia kelas 5. Disusun Bu Guru berdasarkan kisi-kisi PSAJ yang disusun dari Kabupaten Jepara. Oke, selamat mengikuti ya, semoga bermanfaat. Nomor 1, bentuk soal pilihan ganda. Indikator soalnya disajikan sebuah kalimat peserta didik dapat menentukan sinonim dari kosakata yang digarisbawahi dengan tepat. Diambil dari materi kelas 5. Sinonim adalah persamaan makna kata. Sinonim dari pintar adalah pandai. Ya, sinonim dari rapi adalah apik. Ini sinonim atau persamaan kata yang diambil Bu Guru dari bab 1 buku Bahasa Indonesia kelas 5. Pembohong, sinonim dari kata pembohong, pembual. Alim, sinonimnya soleh. Rapi, sinonimnya apik. Nakal, bersinonim dengan kata badung. Cermat, bersinonim dengan kata teliti. Supel, persamaan katanya luwes. Persamaan kata dari pemarah, penggerutu. Persamaan kata dari rajin, giat. Persamaan kata dari lucu, jendaka. Angkuh dan sombong itu kata yang saling bersinonim atau sama maknanya. Sisipkan Bu Guru kata dan artinya. Mengingatkan kembali ya. Gagap artinya gangguan bicara. Jiplak meniru. Model artinya sama dengan pola atau contoh. Garasi artinya bagian rumah tempat menyimpan mobil. Tutorial adalah informasi praktis cara membuat atau melakukan hal tertentu. Bisa juga diartikan bimbingan belajar. Aku banyak mendapatkan ilmu bahasa Inggris dari tutorial yang ada di media sosial. Sinonim dari kata tutorial adalah A. Pelajaran, B. Pelatihan, C. Bimbingan belajar, D. Kursus. Dan yang paling tepat, sinonim dari kata tutorial adalah bimbingan belajar. Yang kedua, aku menjiplak pola gambar itu menggunakan kertas kalkir. Sinonim dari kata menjiplak sesuai kalimat di atas adalah A. Mencontek, B. Meniru, C. Menyalin, D. Mengutip. Jawaban A, B, C, dan D itu semuanya benar sinonim dari kata menjiplak. Tapi kita lihat sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kalimat yang ada di situ. Jawaban yang paling benar sinonim dari kata menjiplak adalah meniru. Soal pilihan ganda nomor 2, disajikan sebuah kalimat peserta didik dapat menentukan makna majas dari kalimat tersebut dengan tepat. Diambil dari materi kelas 5. Adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan kesan. Majas akan membuat cerita memiliki makna mendalam dan menarik untuk dibaca. Majas yang akan kita pelajari kali ini adalah metafora, personifikasi, dan hiperbol atau gaya bahasa metafora. Adalah majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebenarnya. Rumah itu habis dilalap si jago merah dalam waktu 2 jam saja. Nah, si jago merah adalah simbol atau kata lain dari api. Majas metafora yang lainnya ya. Antara lain 1. Anak-anak adalah tunas bangsa. Dalam hal ini, tunas menggambarkan harapan masa depan dari generasi muda. Kemudian ada lagi, dia bagaikan mentari pagi. Dalam hal ini, mentari pagi menyiratkan bahwa orang tersebut membawa kebahagiaan dan kehangatan. Metafora yang lainnya, waktu adalah uang. Dalam hal ini waktu menggambarkan pentingnya waktu dalam konteks produktivitas. Ada lagi,
Aldi harus gigit jari setelah tim sepak bolanya kalah. Dalam hal ini gigit jari berarti kecewa. Itu mati kutu ketika dimarahi ibunya. Mati kutu berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Matahari telah terbenam, Dewi Malam pun mulai terlihat. Dalam hal ini Dewi Malam berarti bulan. Personifikasi adalah majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Ini adalah beberapa contoh majas atau gaya bahasa personifikasi. Radio itu mendendangkan lagu merdu setiap sore hari. Radio diumpamakan memiliki sifat seperti manusia yang dapat mendendangkan atau menyanyikan lagu. Dan membiarkan pulpen itu menari-nari di atas kertas untuk menghasilkan tulisan mengagumkan. Pulpen dipersonifikasikan seperti manusia yang mampu menari, padahal tidak. Hal ini hanya untuk menambah keindahan, supaya kalimatnya indah puitis. Angin berjoget layaknya tidak memiliki masalah. Daun dipersonifikasikan seperti manusia yang mampu berjoget. Sebenarnya tidak. Berapa majas personifikasi? Aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilnya, menari-nari, teringat pesan ibu tadi pagi. Laut yang biru seakan menatapku dalam keheningan. Laut menatap seperti manusia. Angin berbisik di telingaku. Angin dianggap seperti manusia bisa berbisik. Selanjutnya adalah majas atau gaya bahasa hiperbol. Adalah majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menekankan maksud. Majas hiperbol. Sesaat setelah peluit lomba dibunyikan, anak itu langsung berlari secepat kilat. Berlari secepat kilat itu seperti cahaya petir. Bermakna berlari sangat cepat seperti kilatan cahaya. Itu melebih-lebihkan. Tidak mungkin kita bisa berlari seperti kilatan cahaya. Beberapa contoh majas atau gaya bahasa hiperbol. Suaranya menggelegar, membelah angkasa. Tubuhnya tinggal kulit yang membalut tulang. Para pahlawan berjuang hingga titik darah penghabisan. Air di sungai itu sangat jernih hingga mengalahkan beningnya kristal. Kasih ibu tak terhingga sepanjang masa. Aduh sakit, suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Titik-titik air mulai membanjiri matanya. Itu semuanya gaya bahasa hiperbol, melebih-lebihkan untuk menekankan maksud. Beberapa soal tentang majas atau gaya bahasa. Tuliskan majas dalam kalimat berikut ini. 1. Penduduk diminta untuk segera mengungsi saat Gunung Sinabung memuntahkan isi perutnya. Masa gunung punya perut, punya isi perut? Itu gaya bahasa personifikasi. Gunung dipersonifikasikan seperti manusia mempunyai perut, memuntahkan isinya. Memuntahkan isi perutnya artinya mengeluarkan lava. Adalah jendela dunia, membawamu bisa melihat ke seluruh penjuru dunia. Itu adalah majas metafora. Buku adalah jendela dunia, menggambarkan pentingnya buku dalam menambah wawasan dan pengetahuan manusia. Pagi menyapaku hangat lewat tirai jendela kamarku. Itu adalah majas personifikasi. Mentari pagi dipersonifikasikan seperti manusia bisa menyapa. Bercopot jantungku melihat kilat menyambar tempat aku berteduh. Itu gaya bahasa hiperbol. Hampir copot jantungku artinya kaget sekali. Bahaya mengancam, ia langsung mengambil langkah 1000. Itu majas hiperbol, melebih-lebihkan, menyangatkan. Berlebihan karena tidak mungkin kita bisa mengambil langkah 1000 dalam sekejap. Soal nomor 3 masih materi kelas 5 ya.
Disajikan teks prosedur, peserta didik dapat mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur sederhana dengan tepat. Prosedur adalah teks yang berisi panduan atau instruksi langkah demi langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Tujuannya agar pembaca dapat mengikuti dan mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya, tentukan judulnya dulu, cara membuat nasi goreng. Setelah itu, kamu simak. Kalau itu disajikan berupa gambar, kamu simak gambarnya sudah urut atau belum. Kalau belum, kamu urutkan dulu dengan memberi tanda angka atau nomor. Ya. Pertama-tama, kamu tentukan dulu kalimat pertamanya, ya, beri tanda, dan kalimat terakhir. Kalau itu dalam bentuk kalimat. Kemudian dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir harus logis, harus saling nyambung. Ya. Contoh, judul cara membuat nasi goreng. 1. Siapkan bahan-bahan yang diperlukan. 2. Tuangkan minyak ke dalam penggorengan. 3. Masukkan bawang dan cabai iris saat minyak sudah panas. 4. Tunggulah sampai bawang layu, lalu masukkan telur. Tambahkan nasi, kecap, dan sedikit garam lalu aduk-aduk. Yang terakhir, tatalah nasi goreng di atas piring dengan tambahan kerupuk, potongan tomat, atau taburan bawang goreng. Ini ada teks prosedur yang belum urut. Cara membuat wedang jahe judulnya, ya. Dari A, B, C, D, E, F itu belum urut. Urutkan kalimat-kalimat acak di atas menjadi teks prosedur yang berurutan. Namanya tentu saja siapkan bahan-bahan seperti jahe, serai, gula merah, dan air, ya. Kedua, kemudian cucilah jahe dan serai sampai bersih. Ketiga, setelah dicuci, gepreklah jahe dan batang serai. Keempat, rebuslah air lalu masukkan gula, jahe, dan serai. Kelima, tunggu hingga air mendidih dan berubah warna lalu matikan api. Keenam, saringlah wedang yang telah matang dan siap disajikan. Silahkan subscribe yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan pada materi berikutnya. Materi berikutnya bagian kedua adalah materi bahasa Indonesia dari kelas 6 yang digunakan dalam PSAJ.